kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nuraza Aziz, CGP Angkatan 8 Kabupaten Karimun. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Julita Mata. Beliau adalah guru PKN dari SMA Negeri 5 Kemudian. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar begini juga? Alhamdulillah, saya sehat juga Ibu. Baiklah Bu, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti setelah ini saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Nah, di situ juga saya akan melakukan proses observasi ataupun supervisi kelas. Nah, untuk Ibu ketahui nih, sebenarnya Bu ya, tujuan kita melakukan supervisi atau pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses dari pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa pada hari ini kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini? Ini adalah tujuannya adalah boleh kita katakan ini adalah sebagai langkah awal Ibu, langkah awal Ibu untuk agar nantinya pada saat proses pembelajaran itu Ibu menjadi lebih siap, lebih percaya diri, dan juga proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu nantinya jadi pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. Ya, itulah ya Bu ya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu terkait dari proses percakapan kita hari ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari proses pembelajaran itu? Berdasarkan SPP yang pernah didiskusikan kemarin, ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya capai di pembelajaran kelas ini. Yang pertama, saya ingin peserta didik ini nanti dapat menggali tentang bagaimana dinamika perkembangan di lokasi yang pernah berlaku di Indonesia. Dan yang kedua, nanti saya juga ingin peserta didik juga nanti mampu mempresentasikan tentang hasil diskusi mereka, bagaimana perkembangan dinamika demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Baik Bu ya. Berarti ada dua tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai Bu ya. Terus bagaimana menurut Ibu tentang area perkembangan yang ingin dicapai Bu? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai nanti, saya ingin pertama peserta didik itu nanti mampu atau bisa memahami tentang dinamika perkembangan demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi paham dulu. Setelah itu nanti saya ingin yang kedua mereka bisa tampil, bisa mengidentifikasi tentang bagaimana dulunya demokrasi ini sebelum terjadi seperti sekarang ini, awal di Indonesia di awal nasionalitas sampai sekarang itu gimana? Jadi anak-anak bisa menunjukkan titik perbedaan antara perkembangan demokrasi yang Indonesia. Baik, luar biasa sekali area penyampaian yang ingin dikembangkan gitu ya. Saya ingin mendengar nih Bu, ya, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin diterapkan terkait nih ya strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajaran dan juga metode dalam pembelajaran nanti. Nah, untuk strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan di sini itu sifatnya pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan dengan model KSE, kompetensi sosial nasional. Jadi dalam pembelajaran itu nanti anak-anak juga akan dilatih bagaimana cara mengembangkan emosinya di antara dia ketika dia berkolaborasi bersama temannya terkait diskusi tadi. Kemudian nanti untuk modelnya saya mencoba menerapkan sistem pembelajaran problem based learning. Artinya dengan melihat video mungkin nanti bagaimana kejadian-kejadian pada waktu itu mereka bisa menemukan ternyata bentuk demokrasi pada masa itu begini, pada masa demokrasi Orde Baru begini. Jadi akan dapat membedakan di setiap
dinamika perkembangan inovasi yang pernah dulu ada di Indonesia. Kemudian metode yang digunakan nanti saya akan coba pakai model diskusi kelompok, yang mana nanti anak-anak itu mencoba menemukan sendiri tiap-tiap perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia itu, kemudian melakukan tanya jawab, dan kemudian nanti ada penugasan yang akan saya berikan kepada anak-anak, dan dalam penugasan itu saya akan memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk membuatnya dalam bentuk berbagai media, bisa dengan model kinestetik, anak bisa membuat gambar, untuk dari bentuk perkembangan tadi mungkin dia bisa membentuk dalam poster atau perkembangan teknologi ini. Kemudian mungkin nanti ada juga saya minta anak-anak itu nanti bisa membuat bentuk audio atau video pembelajaran atau dengan mendengarkan video pembelajaran, dan terakhir mungkin nanti ada dalam bentuk visual, jadi anak bisa melihat menonton video yang didapatkan dari perkembangan inovasi Indonesia. Luar biasa sekali ya Bu ya, strategi dalam pembelajaran yang ini dilakukan itu sangat luar biasa, dan pembebasan mereka mengerjakan tugas juga sudah termasuk ke dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nantinya berjalan lancar dengan apa yang ingin Ibu. Terus bagaimana Ibu dengan media yang akan Ibu gunakan nantinya di dalam kelas? Media yang pasti digunakan nantinya kelas, saya akan coba membuat seperti media online, video pembelajaran, dan anak nanti juga saya berikan dengan HP. Mungkin di HP itu nanti saya akan bisa melihat lebih jelas, meneliti tentang perkembangan inovasi. Jadi sampai saya ini Bu pengen masuk ke dalam kelas melihat hasil. Bagus ya Bu ya, mungkin saya mudah-mudahan. terus mungkin dengan diskusi kita ini, ketika nanti saya masuk ke kelas bisa lebih bagus, anak-anak pun lebih tertarik dengan pelajaran kita ini. Nah, kira-kira nih kapan Bu masuk ke dalam kelasnya? Lusa saya ada masuk di kelas 11 ya, pada jam 6. Ya, baik. Jadi lusa saya nanti akan ikut Ibu untuk masuk ke kelas 11 Pia untuk melakukan supervisi di kelas ya Bu ya. Nah nanti di sana saya akan melihat dan juga mencatat beberapa hal yang menurut saya nantinya penting bagi saya atas apa yang terjadi di dalam kelas, gitu ya. Ya. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas nanti Bu ya, kita akan melakukan pasca observasi ya. Tapi nantinya untuk pasca observasi ini kita tidak berdua saja Bu, tapi nanti akan ada pengganti saya, yaitu guru pengajar praktik nantinya yang akan ikut mendampingi. Oh, ada dari luar itu ya? Ya, gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, ada satu pertanyaan yang ingin saya dengar dari Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan yang kita lakukan hari ini, ada beberapa gambaran yang bisa saya ambil. Yang pertama, dalam percakapan ini saya bisa mempersiapkan kira-kira apa yang akan saya ambilkan nanti di kelas saya, terutama di kelas 11 dia, tentang materi saya ini, supaya proses itu bisa terima dengan baik oleh anak peserta didik. Kemudian nanti mungkin saya dari sekarang akan mulai melakukan mempersiapkan rancangan tentang pembelajaran apa nanti yang akan saya persiapkan, modelnya apa, metode apa yang akan saya pakai nanti di kelas, dan bahkan media apa yang akan saya gunakan itu sudah saya persiapkan berkat diskusi kita hari ini. Baik Bu ya. Saya rasa itu jadi Bu ya. Terima kasih Bu Juli atas waktunya. Kita akan bertemu kembali nantinya pada kegiatan observasi besok lusa. Ya. Terima kasih Bu Juli ya. Demikianlah percakapan kita hari ini. Dan kita akan bertemu kembali dalam kegiatan observasi dan pasca observasi. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.